Halo Sobat Permita, ketemu lagi bersama kami dengan saya Gasa. Jadi kali ini kita akan mewawancara salah satu pelajar juga di Thailand ini yang sudah mau lulus. Nah, nanti kita tanya tips triknya bagaimana berkuliah di Thailand dan banyak pertanyaan lain-lainnya yang tidak kalah menarik. Oke. Kita undang sekarang. Nah, ini dia orangnya sudah saya hadirkan teman-teman. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Luhur Septiadi. Saya berasal dari Malang. Saya telah menyelesaikan studi ya. Telah menyelesaikan studi di Departemen Biologi Chulalongkorn University. Oke, di degree apa ini Mas? Oh iya, kebetulan di Master Degree program. Oke, jadi di Chula ya kuliahnya ya. Tuh, banyak tuh teman-teman yang pengen kuliah di Chula, bisa tanya ke Mas Luhur ini ya. Monggo. Iya. Monggo. Oke, pertanyaan pertama nih Mas Luhur ya. Oke. Pertanyaannya adalah banyak pertanyaan yang bertanya seperti ini. Kenapa kok kuliah di Thailand, khususnya di Chula ini? Oke, yang pertama mungkin ya, karena di Thailand ini kampusnya juga lumayan prestis ya, tidak kalah dengan negara-negara lain di Asia. Ini kalau teman-teman mau cek ya, Chulalongkorn University itu sudah berada pada GS ranking yang agak cukup lumayan tinggi untuk wilayah Asia. Bisa di Google nanti ya. Terus kemudian kebetulan untuk bidang saya, bidang Departemen Biologi, kebetulan ada supervisor yang bisa mengajari saya terkait keprofesionalan terkait bidang biologi ini. Mungkin itu sih Mas. Menarik sekali ya. Terus berikutnya nih, saya pengen banget tahu ini gimana sih pengalaman kuliah di Thailand ini? Wah, ini kalau mau diceritakan mulai awal, 2 tahun ini nggak selesai. One eternity later. Ya mungkin singkat aja, resume dari semuanya. Oke, mungkin ya menarik untuk kuliah di Thailand. Sangat-sangat menarik karena di sini walaupun kulturnya kurang lebih sama ya dengan Indonesia, tapi di sini teman-teman punya banyak sekali hiburan. Kalau teman-teman mau cek ya, teman-teman bisa main ke Wat, bisa main ke pantai, bisa main ke gunung, bisa main ke mall yang paling besar ya mungkin di Asia ya. Kalau mungkin teman-teman tahu ada MBK, ada Siam dan lain-lain. Nah, itu sih menurut saya pengalaman yang paling saya ingat ya, terutama main dengan teman-teman ya, berwisata di daerah Bangkok dan di provinsi-provinsi yang lain. Oke. Kalau tantangannya apa kuliah di Thailand ini? Wah, ini sih mungkin yang teman-teman perlu tahu ya terkait tantangannya. Mungkin untuk masuk, mungkin untuk dapat scholarship di Chulalongkorn University, mungkin ada yang bilang gampang-gampang susah. Tapi yang sebenarnya susah itu adalah bisa keluar dari kampusnya. Nah, itu dia. Bisa keluar dari kampusnya. Itu dia. Bisa lulus dari kampus Chulalongkorn University ini sebenarnya nggak segampang seperti yang teman-teman kira ya. Karena di sini karena adanya tuntutan kita kampus Chula ini pula punya standarnya tinggi ya. Otomatis kita sebagai mahasiswa, sebagai bimbingan dari Acan itu maksudnya supervisor di Thailand. Itu kita diwajibkan untuk menulis publikasi yang tentunya internasional ya. Nah, itu dia. Itu sih mungkin. Oke. Kalau tantangan lain terkait hidup sehari-hari. Nah, itu gimana itu? Nah, kalau hidup sehari-hari karena di Indonesia mungkin bagi teman-teman yang mayoritas muslim, mungkin di Indonesia kita dengan gampang tuh cari masjid, cari makanan halal, cari tempat-tempat yang muslim friendly. Tapi kalau di Thailand khususnya ini agak susah ya sebenarnya. Tapi sebenarnya nggak susah kok kalau teman-teman udah tahu beberapa spot yang muslim friendly. Semisal kalau kita mau cari makanan halal nih, biasanya kita bisa cari kalau di Bangkok ada namanya daerah namanya Ram Kam Heng. Di situ banyak sekali muslimnya. Terus di daerah-daerah Bangkok yang lainnya pun juga banyak. Tapi perlu teman-teman tahu biasanya muslim itu terpusat di daerah Bangkok. Kalau untuk provinsi-provinsi lain mungkin agak susah ya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang muslim yang takut nanti di sana gimana ya untuk sholat, untuk makan, jangan khawatir, di sini banyak masjid kok. Ya, tetap banyak makanan halal juga. Itu sih mungkin untuk tantangan hidup. Oke, menarik sekali ya Mas Luhur ya. Terus ini
saya tertariknya kan Mas Luhur ini ikut organisasi ya, ya seorang petinggi di Permita ya. Nah ini kan menarik ya, seorang petinggi di Permita tapi bisa membagi waktu dengan kuliahnya, terus bisa lulus tepat waktu. Nah itu gimana nih, tips triknya gimana? Tentunya yang pertama ya, kita harus tahu sih gimana sih kapasitas diri kita, apakah kita mampu untuk itu. Karena tujuan saya ke sini ke Thailand kan utamanya untuk belajar utamanya, bukan untuk ikut organisasi ya. Yeah. Jadi di sini jelas prioritas utama adalah belajar. Yang kedua, nah ketika kita tahu kalau kita mampu untuk mengatasi hal tersebut, untuk studi tersebut, tentunya juga eman-eman kan, sayang kalau kita nggak mengaktualisasikan diri kita. Betul. Berorganisasi, bertemu dengan teman-teman, bisa saling kenal, bisa saling sharing ilmu, sharing culture dengan teman-teman Thailand mungkin. Nah itu salah satu misi kita. Intinya kita berusaha gimana memperkenalkan budaya kita di negara Thailand. Itu sih misi dari keseluruhan dari betul. Bapak Duta Besar. Tuh. Terus berikutnya nih, mungkin bisa dijelaskan mungkin tips-tips bagi mahasiswa yang mau masuk sekaligus mahasiswa yang masih kuliah saat ini. Gimana itu untuk bisa sukses seperti Mas Luhur ini? Saya nggak bilang saya sukses. Yang bilang saya. Iya. Intinya teman-teman, kalau semisal teman-teman udah sampai di sini, sudah punya motivasi, jalani dengan baik. Kemudian jangan lupa tekun, karena nanti ketika teman-teman sudah sampai di sini, nanti bakal banyak menemukan tantangan seperti misalnya ada masalah terkait bahasa, terkait itu nantinya akan teman-teman rasakan sendiri, yang tentunya tidak bisa saya ceritakan seperti ini ya. Mungkin teman-teman cuma bisa membayangkan ya. Betul. Tapi mungkin kalau teman-teman tahu, monggo kuliah di Thailand. Nah, itu ya teman-teman semua ya. Jadi sharing-sharing dari Mas Luhur ini. Sama satu lagi nih, saya kok penasaran dari tadi ya. Ini pakai apa ini Mas Luhur ini? Bisa jelaskan mungkin sama teman-teman. Jadi teman-teman, ini sebenarnya kita habis photoshoot ya tadi. Nah, ya. itu dia. Kita habis photoshoot. Jadi ini kalau teman-teman mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu ya, ini apa sih sebenarnya, pakaian apa sih. Jadi ini merupakan academic gown atau bahasa Indonesianya baju wisuda atau toga. Nah, ini dia. Dari kampus Chulalongkorn University. Itu. Nah, itu. Jadi penampilannya semacam ini. Nanti setiap fakultas punya warna yang berbeda-beda masing-masing. Kebetulan saya dari Faculty of Science, jadi kebetulan warnanya kuning. Dan karena master degree, jadinya pitanya agak besar. Nanti kalau undergrad agak kecil, tapi nanti kalau dokter itu full. Oh gitu. Itu ya teman-teman, menarik ya. Yo, coba bayangkan teman-teman pakai gaun seperti ini ya. Wes gagah sekali nih seperti Mas Luhur ini. Gitu. Tapi kampus lain gaunnya beda-beda ya Mas Luhur ya. Misalnya kampus saya di Kazet Satu University juga gaunnya beda. Nanti kampus lain juga beda lagi. Nanti kalau teman-teman tertarik coba aja googling gaun Universitas Wisuda gitu. Nah, itu ya. Oke ya, Mas Luhur mungkin gitu aja ya untuk interview kali ini. Terima kasih sekali. Semoga sukses ke depannya. Oke. Gitu ya Sobat Permita. Kita undur diri dulu. Bye-bye.